Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh-solehah. Nah, bertemu lagi dengan Ibu Putri di pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai belajar, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Kita membacanya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku karunia untuk dapat memahaminya. Nah, anak-anak semua, sebelumnya kita kan sudah belajar tentang azan dan iqomah. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan mempelajari tentang sholat. Nah, anak-anakku, apa sih sebenarnya pengertian sholat fardu itu? Setelah azan dan iqomah dikumandangkan, maka sholat akan segera dilaksanakan. Sudahkah kalian melaksanakan sholat? Ayo, sholat apa saja yang sudah kalian kerjakan? Baiklah anak-anak, pada pembelajaran hari ini, Ibu akan menjelaskan apa itu pengertian sholat fardu. Sholat adalah gerakan dan bacaan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dalam sehari semalam, kita diwajibkan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu sehari semalam disebut dengan sholat fardu. Nah, sekarang tahukah kalian apa sholat fardu itu? Simak baik-baik ya anak-anak Ibu. Sholat fardu meliputi sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sholat subuh berjumlah 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat. Kelima sholat fardu itu harus kita laksanakan. Nah, jadi anak-anak Ibu, setiap hari kita harus melaksanakan sholat fardu yang 5 waktu ya. Simak kembali anak-anak Ibu. Ada ketentuan dalam sholat fardu. Apa saja itu ketentuan dalam sholat fardu? Kita wajib mengetahui ketentuan sholat. Nah, apakah itu ketentuan sholat? Ketentuan sholat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan sholat. Nah, untuk ketentuan sholat fardu yaitu meliputi syarat wajib sholat, syarat sah sholat, syarat rukun sholat, sunnah sholat, dan yang membatalkan sholat. Nah, lalu apa sajakah ketentuan-ketentuan itu? Simak baik-baik penjelasan berikut ini ya. Nah, baiklah anak-anak Ibu, jangan sampai ya kita tidak mengetahui apa itu ketentuan-ketentuan dalam sholat. Seperti yang sudah Ibu sebutkan di penjelasan awal tadi, ketentuan pertama dalam sholat yaitu syarat wajib sholat. Nah, apa sajakah itu syarat wajib sholat? Syarat wajib sholat yaitu syarat seseorang diwajibkan untuk mengerjakan sholat, yaitu dia harus beragama Islam, berakal, dan balik. Baiklah anak-anak Ibu, kita lanjutkan ya. Untuk ketentuan sholat yang kedua yaitu syarat sah sholat. Apa sajakah itu syarat sah sholat? Syarat sah sholat yaitu segala sesuatu yang menjadikan sholat itu sah, seperti suci dari hadas dan najis, menutup aurat, masuk waktu sholat, dan menghadap kiblat. Baiklah anak-anak Ibu, untuk ketentuan sholat yang ketiga yaitu rukun sholat. Nah, anak-anak Ibu, rukun sholat ini ada 13, yaitu berdiri bagi yang mampu, niat, takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah, ruku dengan tumak ninah, i'tidal dengan tumak ninah, sujud dengan tumak ninah, duduk di antara 2 sujud dengan tumak ninah, duduk tasyahud awal, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi, mengucap salam, dan tertib atau berurutan. Anak-anak Ibu, salah satu dari rukun sholat yang 13 ini tidak boleh ada yang ketinggalan ya ketika kita melaksanakan sholat.
Nah, selanjutnya yaitu sunnah sholat. Dalam sholat juga ada sunnah-sunnahnya. Apa sajakah itu? Sunnah sholat yaitu hal-hal yang dianjurkan untuk dilakukan dalam sholat, seperti mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram, ruku, bangkit dari ruku dan berdiri dari tasyahud awal, bersedekap ketika berdiri, membaca doa iftitah, membaca surah atau ayat pendek setelah al-fatih, mengarahkan pandangan ke tempat sujud, membaca tasbih ketika ruku dan sujud, membaca doa ketika duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud awal, membaca doa kunut saat sholat subuh, dan mengucap salam kedua. Nah, anak-anak ibu, untuk ketentuan selanjutnya yaitu hal yang membatalkan sholat. Apa sajakah itu? Sholat menjadi batal apabila hadas kecil dan hadas besar, terbukanya aurat, makan atau minum, berbicara atau bersuara selain bacaan sholat, banyak bergerak dengan sengaja, menambah gerakan sholat, meninggalkan salah satu rukun sholat, dan mendahului imam sebanyak 2 rukun. Nah, anak-anak ibu, apabila hal yang membatalkan sholat ini dilakukan, maka sholatnya akan batal ya anak-anak. Nah, anak-anak ibu, setelah disimak penjelasan ibu tadi, maka ketika kita sholat, maka kita harus dengan keadaan khusyuk, tidak boleh main-main, tidak boleh berbicara, bahkan tidak boleh sambil makan-makan. Bisa kan anak-anak ibu yang soleh-solehah, kita sholat dengan baik?